Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua informasi terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Di video ini itu berisi keriuhan atau kerepotan aku ketika mempersiapkan ulang tahun anak di rumah. Jadi ini di awal mulanya aku mempersiapkan ada goodie bag yang akan dibagikan kepada teman-teman anak aku. Jadi aku siapin, lalu setelah itu aku juga mau unboxing. Nah, jadi karena rencananya akan membuat kue ulang tahun sendiri beserta juga masak sendiri, tentunya aku membutuhkan bahan-bahan pendukungnya ya, ataupun juga peralatan pendukungnya. Nah, untuk kali ini aku beli ada figurin Putri Duyung atau Mermaid, karena anaknya request untuk minta dibuatkan kue ulang tahun Mermaid. Kemudian dikarenakan aku itu sebetulnya di awal tidak berencana untuk memberikan goodie bag. Tapi dikarenakan satu dan lain hal, akhirnya diputuskan ya udah deh kita kasih aja goodie bag tapi yang biasa. Nah, awalnya itu aku cuma pengen kasih makanan ataupun nasi kuning beserta dengan lauknya yang memang sudah aku siapkan dalam kotak bekal seperti ini. Karena mikirnya ini akan lebih long lasting ya, akan lebih bertahan lama dan tidak akan terbuang percuma aja. Jadinya aku memilih untuk ngasih kotak bekal. Nah, kotak bekalnya di sini memang cocok untuk anak-anak PAUD ataupun juga untuk anak SD yang masih kelas 1 atau 2 lah ya. Jadi memang yang masih usianya itu belum terlalu besar. Nah, untuk bahan plastiknya ini lumayan bagus dan juga lumayan tebal. Kemudian untuk printednya atau print-printannya ini dia juga melekat dengan baik ya teman-teman. Gambar-gambarnya lucu dan juga eye-catching banget. Nah, dalamnya seperti ini, jadi dia ada 2 kompartemen, tapi memang tidak bisa untuk makanan yang berkuah ya. Dan dia bentuknya juga tidak terlalu yang besar banget, jadi memang cukup kompatibel untuk anak PAUD, TK, ataupun juga untuk anak-anak SD kelas 1 sampai dengan 2. Kemudian setelah aku unboxing, ini langsung aku cuci bersih, setelah itu akan dikeringkan. Nah, ini aku cuci di malam hari, lalu kemudian aku tiriskan dan di keesokan harinya itu udah kering dengan sempurna ya. Jadi anak aku itu memang dia request untuk pokoknya mamanya harus buat nasi kuning sendiri, kue ulang tahun sendiri. Jadi memang cukup merepotkan. Tapi nggak apa-apa sih, kan cuma setahun sekali ya. Lalu kemudian kerepotan aku beralih ya, udah dengan mulai memasak. Tadi itu aku lagi bikin ayam ungkep, lalu setelah ini aku juga buat ikan tongkol suwir pedas. Aku tidak buat lagi untuk resepnya karena memang sudah pernah aku sharing di videoku yang sebelumnya. Kemudian teman-teman untuk hiasannya ini aku pakai yang sangat simple banget karena semuanya aku buat sendiri ya kecuali balon. Balon-balon ini juga sebetulnya dikasih sama temen di sekolah karena memang ketika ulang tahun itu dia punya balon cukup banyak. Sehari sebelum dia ulang tahun, di malam sebelumnya, ini aku minta anak aku foto bersama dengan papanya. Dikarenakan papanya nggak bisa hadir ketika ulang tahun, dan inilah kue ulang tahunnya ya. Dan untuk nasi kuningnya, aku akan menggunakan nasi yang aku pakai dari beras premium santap, yang itu adalah produk dari berasku SSP Official. Dan ini sudah masuk di bulan kelima, aku menggunakan beras premium dari berasku SSP Official. Kenapa sih aku suka banget dengan produk dari berasku SSP Official ini, baik beras santap ataupun cap ikan hoki-hoki. Dikarenakan memang produknya adalah beras premium dengan harga yang paling ekonomis, berasnya pulen, enak, dan juga sehat alami karena tidak menggunakan bahan-bahan pengawet.
diproses secara higienis menggunakan mesin modern, sehingga berasnya pun juga bersih higienis dan juga tentunya memenuhi standar mutu halal. Berasnya selain enak dan juga dia tidak menggunakan bahan pengawet, ini juga tidak berkutu, tidak berbatu, dan juga tidak bergabah ya teman-teman. Jadi pokoknya betul-betul full recommended banget. Nah, karena memang untuk keperluan ulang tahun, jadi masaknya cukup banyak. Aku tidak sharing juga resepnya karena memang sebelumnya sudah pernah aku masak juga nasi kuning. Jadi untuk kali ini aku langsung buat aja. Nah, beras yang aku pakai itu sekitar 6 kilo ya teman-teman. Karena memang ini diperuntukkan sekitar 35 sampai dengan 40 orang. Jadi memang dibagi untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa sisanya. Anak-anaknya sekitar 25 anak ya. Dan ini sudah mulai masak untuk nasi kuningnya. Nasi kuningnya aku tidak menggunakan santan, tapi aku menggunakan fiber cream. Kemudian teman-teman, dikarenakan memang repot karena harus masak sendirian, kali ini aku langsung panggil pasukan. Jadi aku minta tolong sama teman-teman ibu-ibu yang memang kita akrab di sekolah. Dan mereka betul-betul datang semuanya nih teman-teman. Aduh, bersyukur banget punya teman-teman yang baik dan juga sangat suportif seperti ini ya. Karena jarang-jarang kan ya bisa dapetin teman-teman yang betul-betul sangat tenggang rasa seperti ini. Mereka datang di pagi hari karena memang acaranya di siang hari. Karena ketika ulang tahun ini anak aku memang lagi masuk siang ya, sekitar jam 10 dan keluar pulangnya jam 1. Jadi aku dibantu dengan kakakku memasak semua bahan-bahan makanannya dan juga aku buat kuenya sendiri. Kemudian ketika di keesokan harinya aku minta tolong kepada teman-teman ibu-ibu di sekolah itu untuk bantu menata membuat tumpeng dan juga memasukkan nasi kuning beserta dengan lauknya itu ke dalam kotak bekal yang akan dibagikan kepada anak-anak. Dan ini udah selesai teman-teman, udah tertata dengan baik ya. Tuh kan, anak-anak kalau ngelihat ini pasti happy banget. Beras sehat dan enak ya, beras santap. Untuk buah hati dan suami, ibu kasih yang terbaik. Dan untuk kali ini tidak hanya untuk suami dan juga buah hati, tapi aku bagikan juga kepada teman-teman aku, para ibu-ibu di sekolah, beserta juga dengan para buah hatinya. Nah, tumpeng untuk para ibu ini juga sudah selesai. Lalu kemudian kita akan pindahkan. Ini diangkat sekitar 3 orang ya, karena memang cukup berat nih. Lalu dipindahkan ke meja makan yang sudah aku pindahkan ke ruang tengah. Dan inilah penampakan dari tumpengnya. Gimana teman-teman? Kece banget kan? Walaupun ini sangat sederhana banget ya menurut aku, minim hiasan. Karena memang udah nggak ada lagi waktunya untuk bikin hiasannya ya. Terus kemudian ini juga cukup sehat. Selain dia sehat, dia juga enak. Ini udah selesai nih teman-teman. Kita tinggal nungguin aja waktu dimana akan menjemput anak-anak. Setelah itu akan datang ke rumah aku untuk tiup lilin bersama dan juga mendoakan anak aku di ulang tahunnya kali ini. Nah, ini kita udah ada beberapa kado karena juga tadi ada ibu-ibu yang sudah bawakan kadonya untuk anak aku ya. Jadi memang menurut aku supporting system dari satu lingkungan kita itu juga cukup penting. Dimana kita bisa lebih positif dan juga kita bisa lebih happy menjalani hidup ya. Karena kita punya teman-teman yang sangat mendukung kita. Contohnya seperti para ibu tadi yang memang betul-betul sangat suportif banget satu sama lain. Ini anak-anak udah sampai nih teman-teman di rumah dan kebetulan masih menunggu karena acara kali ini itu akan didoakan oleh ibu pendeta aku di gereja. Sembari menunggu, ini para ibu membuat permainan supaya anak-anak itu tidak boring ya teman-teman. Acaranya seru banget walaupun memang ini super duper sederhana aja ya menurut aku. Tapi yang terpenting adalah kebersamaan dan juga rasa happy yang akan didapatkan oleh anak-anak, terutama khususnya untuk anak aku yang memang hari ini berulang tahun.
Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu ini sudah datang, Ibu Pendeta aku udah sampai, lalu kita juga langsung segera memulai acaranya. Acaranya nggak neko-neko, kita cuma berdoa bersama aja, lalu setelah itu tiup lilin, potong kue, dan langsung dilanjutkan dengan acara makan-makan. Di acaranya memang nggak perlu pakai lama, karena ini udah siang, dan juga anak-anak pastinya udah pada kelaparan kan. Jujur bersyukur banget, ini adalah acara ulang tahun pertama yang dirayakan oleh anak aku bersama dengan teman-temannya di sekolah. Kalau teman-teman itu adalah subscriber aku dari lama, pastinya teman-teman akan selalu ingat dan juga pasti menonton. Dimana aku buat video-video di tahun-tahun yang lalu itu biasanya kalau anak aku ulang tahun hanya keluarga aja atau undang beberapa orang tetangga. Tapi untuk kali ini kita memutuskan untuk merayakan bersama dengan teman-teman. Udah jauh-jauh, udah lama ya, maksudnya udah lama nunggunya. Dan Alena Pinter ini memang anak spesial, anak istimewa. Karena dari kelahirannya, di kandungan lahir pertama, yang gendong pertama mungkin saya. Jadi saya yang dampingin banget sampai hari ini. Alena bertumbuh menjadi anak yang cantik, anak yang pintar, selalu ceria ya. Kita bangga. Hari ini berapa umurnya Alena? 5. Kan bilang aku 7. Iya kan mau masuk SD, jangan lupa ya umurnya yang baru 5 sekarang 6. Nah, cantik sekali, luar biasa. Harap Tuhan memberkati. Dan saya coba baca satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat ini, supaya menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, menjadi anak yang penuh keberkatan Tuhan, menjadi anak yang sangat membanggakan keluarga tentunya. Tadi bahkan dikatakan memelihara ajaran Tuhan, artinya harus bertumbuh besar badannya, bertumbuh juga iman percayanya. Dan kalau iman percayanya kuat sama Tuhan, pasti Alena akan menjadi anak yang penuh keberkatan, menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu perintah Tuhan tadi, kalungkan, taruh di hati firman Tuhan. Menjadi anak yang banyak orang yang bertumbuh badannya besar tapi nggak tahu arti berterima kasih, nggak menjadi anak yang menyenangkan. Tapi kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, taruh firman Tuhan, semangat, menjadi anak Tuhan, beribadah, sekolah minggu, pasti anak ini akan menjadi anak kebanggaan. Dan dimanapun dia pergi, pasti dia menjadi berkat yang besar. Amin. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan tadi, bahkan berkat dari orang yang sungguh-sungguh selalu bertumbuh dan sungguh-sungguh sama Tuhan, akan diberi umur yang panjang sama Tuhan. Dan dalam luar biasanya, dia akan mendapat kasih dan penghargaan di hadapan Allah dan manusia. Artinya semakin besar, semakin disayang Tuhan. Amin. Dan semakin disayang sesamanya. Amin. Kiranya berkat firman Tuhan Alena ya, semakin disayang Tuhan dan semakin disayang sesamanya. Banyak orang artinya dimanapun berada, bukan orang yang gak disukai, tapi menjadi anak yang disayangi, disenengin, dinantikan sama semua orang. Banyak temannya, banyak hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kiranya Tuhan berkati. Dan sekarang kita mau bersyukur. Dan sebelum kita berdoa, adik-adik semuanya, kita mau menyanyikan satu lagu kepada buat ulang tahun Alena ini. Dan setelah nyanyi, nanti kita akan mendoakan Alena ya. Dan setelah mendoakan Alena, baru Alena nanti menyalakan lilinnya. Baik ya, kita nyanyikan terima kasih Tuhan ya. Kemudian setelah didoakan oleh Ibu Pendeta, ini anak aku langsung tiup lilin. Dia happy banget, benar-benar suka banget gitu ya. Bisa terlihat kalau dia enjoy dan juga dia happy. Terlebih lagi memang untuk ulang tahun kali ini aku buatkan kue ulang tahun sesuai dengan apa yang dia request. Jadi di tahun lalu memang sebetulnya dia udah pernah minta, Mami minta tolong dibuatkan mermaid cake. Tapi pada saat itu aku nggak sempat bikin. Jadi untuk kali ini betul-betul aku siapkan banget. Aku beli bahan-bahannya. Begitu juga dengan figurinnya. Jadi pokoknya di tahun ini dia happy banget.
Ketika menjadi seorang ibu tentunya jadi satu kebanggaan tersendiri ya ketika kita bisa membuat sesuatu untuk anak kita. Baik itu dalam bentuk masakan seperti contohnya yang aku lakukan. Jujur aku happy banget bisa mempersiapkan semuanya untuk dia sendiri sesuai dengan apa yang diminta oleh dia. Sudah tiba saatnya untuk makan-makan. Tumpeng pertama ini aku minta atau persilahkan kepada ibu pendeta aku dulu. Beliau itu adalah orang yang betul-betul deket banget ya dengan keluarga kami. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga, kalau beliau itu adalah orang pertama yang menggendong anak aku. Jadi di setiap tahun juga memang beliau itu pasti selalu datang ke rumah dan selalu mendoakan anak aku. Jadi selalu memberikan doa berkat di hari ulang tahun anak aku. Dan ini para ibu juga sudah mulai mengambil makan siangnya dan menikmati makan siang yang tadi sudah disiapkan bersama-sama ya di rumah untuk tumpengnya teman-teman. Acaranya gak lama, setelah puas makan dan bermain sebentar, teman-teman udah pada pulang. Dan ini bersyukur banget, banyak yang sayang, banyak yang bawa kado-kado yang cantik-cantik dan juga menarik untuk Alena. Dan memang udah kebiasaan ya dari anak aku di setiap tahun ketika dikasih kado oleh ibu pendetaku pasti itu adalah kado pertama yang akan dibuka. Karena memang Alena dengan ibu pendetaku itu memang mereka punya keterikatan sendiri ya. Betul-betul sangat dekat banget karena Alena mungkin juga merasa bahwa ibu pendeta itu sangat tulus sekali menyayangi dia. Betul-betul sayang dan ditunjukkan tidak hanya dengan sikap dan perbuatan tetapi juga memang selalu terlihat karena beliau itu selalu caring banget sama Alena. Suka ngasih hadiah, suka kasih makanan, suka mendoakan. Wah pokoknya berkat luar biasa banget buat aku dan keluarga karena kami bisa kenal dengan beliau. Dan ini sukacita dari Alena masih berlanjut, dia masih tetap buka-bukain kado-kado. Oh ya, tidak hanya berbentuk barang, untuk kali ini juga kami menerima kue yang dibuat khusus ataupun spesial ya teman-teman. Itu untuk keluarga kami di hari ulang tahun Alena ini. Dan ini adalah sisa-sisa dari makan siang tadi. Kue udah tinggal sedikit, lalu setelah itu juga nasi kuning tinggal sedikit. Dan ini ketika di malam harinya aku nganterin kakak aku pulang ya ke rumahnya di daerah Bekasi. Udah cukup malam dan kemudian di sana juga Alena ketemu dengan sepupu-sepupunya yang memang umurnya cukup terpaut jauh. Tidak hanya itu aja, untuk kali ini juga salah satu kakak sepupunya itu membuatkan kue ulang tahun spesial untuk Alena. Betul-betul bersyukur banget untuk semua berkat baik yang diterima oleh Alena, tidak hanya dalam bentuk kado tapi juga dalam bentuk perhatian dan juga doa. Karena kalau buat aku pribadi, doa itu memang lebih penting daripada segala hal ya, daripada segala materi yang memang datang kepada kita. Begitu juga dengan kekeluargaan ataupun rasa sayang yang tulus itu memang lebih penting dari apapun, termasuk dengan kado-kado yang memang cantik sekalipun. Dan demikian ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kiranya video ini bisa cukup memberikan manfaat ataupun juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang juga menonton. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.